Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo, masih dalam rangkaian pembacaan kursus Excel dengan memanfaatkan VBA, Pivot Table, Power Query, dan fitur-fitur Excel yang lainnya. Kali ini saya sudah mempunyai sebuah kasus dari grup sebelah, dari grup belajar Excel, grup kawan saya yang menanyakan kurang lebihnya seperti ini. Ada tabel kode dari dan akhir dan di breakdown menjadi hasil. Jika saya gambarkan sebagai Excel seperti ini ya. Jadi yang diinginkan adalah, ini saya hapus dulu ya, delete. Yang diinginkan adalah saat kita mempunyai satu data, yaitu data dengan data nomor, tanggal awal dan tanggal akhir seperti ini, hasil yang diinginkan adalah secara otomatis nanti tabel di sebelahnya akan membuat sebuah list atau daftar sesuai dengan nomor urutannya di sini. Jadi misal di sini nomor 1 awalnya tanggal 1 sampai 5. Nanti di sini akan tercipta data dengan nomornya adalah 1, kemudian ada data yang dihasilkan adalah 1 dan tanggal yang disertakan di antara tanggal awal dan tanggal akhir. Misal di sini ada nomor 1 tanggal 1 sampai 5, nanti akan ada 5 buah record atau 5 buah data yang menyatakan tanggal nomor 1 tanggal 1, nomor 2 nomor 1 tanggal 2, nomor 1 tanggal 3, nomor 1 tanggal 4, nomor 1 tanggal 5. Demikian juga untuk nomor 2. Jika nomor 2 di sini dituliskan tanggal 3 sampai tanggal 8, pun juga akan ada nomor 2 tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Demikian juga untuk nomor 3, tanggal 5 sampai tanggal 8, maka akan dituliskan tanggal 5, 6, 7, dan 8. Dan data yang ada di sini yang diinginkan adalah otomatis ya. Jadi saat saya tambahkan data di sini misalnya 004 ya, seperti ini, kemudian saya tuliskan tanggal 10 sampai tanggal 10 sampai misalnya tanggal 12 lah ya, tanggal 12 seperti ini, maka nanti secara otomatis akan tercipta data di sini tanggal nomor 4 dengan tanggal 10, 11, dan 12. Di sini saya cukup dengan cara merefresh data saja, klik pada tab data, kemudian klik pada refresh all. Oke, maka secara otomatis akan tercipta data seperti ini. Tentu rekan-rekan penasarannya bagaimana cara membuatnya. Oke, sebagai clue atau petunjuk awal, di sini saya menggunakan Power Query ya. Dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita buat dari data yang benar-benar awal ya. Oke, saya membuat sebuah Excel file baru saja ya. Saya klik saya klik file, kemudian saya klik new. Jadi saya benar-benar membuat dari sebuah file yang baru. Saya copy saja dulu data yang ada di sini, karena data aslinya adalah ini ya. Saya akan tekan Ctrl C, kemudian saya ke workbook yang baru, klik kanan, saya paste value saja. Oke, saya close file yang ini ya, saya dan save saja. Oke, kemudian saya memformat data data nomor di sini sebagai teks, karena memang jika berawalan dengan 0, saat kita menuliskan 001, Excel secara otomatis akan mengconvert ini sebagai number. Jadi yang tampil saat kita tekan enter adalah angka 1 seperti ini. Ini karena ini di format sebagai general atau sebagai number. Saat kita menginginkan 001 seperti ini, kita harus memformat sebagai teks. Jadi saya format saja ini sebagai teks sampai sini lah ya. Kemudian klik kanan, saya format sebagai teks. Format cell, format cell, saya pilih teks. Oke, saya hapus dulu untuk ini. Kemudian yang tanggal ini saya juga format sebagai date ya. Format cell, kemudian saya pilih date. Saya pilih format dengan bulan tanggal tahun, karena sistem di komputer saya adalah bulan tanggal tahun. Saya klik OK. Kemudian ini saya format sebagai table, klik dan blok seluruh datanya, tekan Ctrl T atau klik pada tab home, kemudian klik pada format as table, klik pada warna tabel yang disukai. Saya pilih hitam, saya centang OK ya. Terus kemudian langkah berikutnya adalah ya Pak, silahkan jualan Pak.
Ya Pak Tirai, mudah-mudahan laris Pak jualannya, semangat kerja ya Pak, berkah selalu kerjanya. Jadi memang saya merekam ini di teras rumah, dan di depan teras saya adalah jalan dimana banyak yang melewati ya. Itu masalah lain. Dan kita akan membuat persis seperti apa yang saya sampaikan tadi. Caranya adalah klik pada tabel yang barusan kita buat. Oh ya, buat rekan-rekan yang menggunakan Excel 2013 ke atas bisa langsung mengikuti langkah-langkah saya ya. Untuk rekan-rekan yang baru menggunakan Excel 2010 maupun 2007 mungkin belum bisa mengikuti Power Query ini. Untuk rekan-rekan yang baru menggunakan Excel 2013 silahkan di install dulu add-on Power Query di ininya Microsoft ya. Bisa rekan-rekan cari di Microsoft di sini misalnya dengan kata kuncinya Power Query, download seperti ini. Nanti rekan-rekan akan dibawa pada jendela atau hasil listing dari browser rekan-rekan. Kemudian klik saja Power Query dan pastikan itu berasal dari blog resmi dengan Microsoft ya. Sedangkan untuk rekan-rekan yang menggunakan Excel 2016, rekan-rekan bisa langsung menggunakan Power Query tanpa install terlebih dahulu karena memang sudah menjadi satu kesatuan. Untuk 2019 dan 365 langsung saja memanfaatkan Power Query yang ada, jadi tidak perlu install. Oke, balik lagi. Untuk membuat data yang bisa saya sampaikan tadi, klik pada tabel yang disampaikan, kemudian yang sudah kita buat ya, kemudian klik pada tab data, kemudian pada get and transform. Mungkin letaknya di sini get and transform di sini berbeda ya rekan-rekan, tetapi silahkan dicari fasilitas Power Query di tab data, selalu dia di tab data ya. Kemudian klik pada from table orange, kita akan dibawa pada jendela Power Query, dan Power Query akan meload atau mengambil data yang sudah kita buat di Excel, sama persis ya ini datanya ya. Baik, kemudian langkah kita berikutnya adalah jika kita amati di sini data yang ada di Excel di-convert secara otomatis di Power Query menjadi number ya. Sini bisa dilihat pada tab home, kemudian ada data type-nya adalah whole number. Sedangkan yang kita inginkan adalah datanya teks dengan di depannya ada 00 atau double 0 ya. Jadi ini kita format dulu sebagai teks. Kita klik pada kolomnya, klik pada number di sini, data type, kita pilih pada teks, replace current, kita klik OK ya. Kita sudah punya data yang sama persis. Kemudian untuk data tanggalnya kita format sebagai date, kita klik kolom awal, kemudian tekan Ctrl dan klik pada kolom akhir sehingga dua kolom ini terseleksi. Kemudian klik pada data type, pilih pada date saja. Muncul pop-up seperti ini, change column type, pilih pada replace current. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah list yang bisa membaca antara data awal sampai data akhir. Jadi kita harus membuat sebuah custom column, add column, custom column. Kita namai saja dengan custom data, custom tanggal ya, custom tanggal seperti ini. Kita klik pada formulanya, kemudian kita ketikkan formula seperti ini. Ikuti persis apa yang saya lakukan ya buat rekan-rekan yang belum paham terkait formula-formula Power Query. Jadi ikuti saja langkah saya. Ketik curly braces seperti ini atau kurung kurawal seperti ini, kemudian ketikkan formula number from ya, number from. Nah ini kita pilih dan buka kurung, kita berdouble klik pada awal, kemudian tutup kurung, tekan titik dua kali, dot dua kali, kemudian ketik lagi formulanya number dot from tadi ya, buka kurung, kemudian kita double klik untuk kolom akhir dan tutup kurung, kemudian kurung kurawal lagi. Oke, kita klik OK. Kita sudah mempunyai tabel custom tanggal. Di sini ada muncul list. Saat saya klik pada listnya akan muncul jajaran nomor seperti ini. Nomor ini adalah mempresentasikan tanggal antara tanggal 1 sampai tanggal 5. Karena di Excel ataupun di Power Query tanggal diperlakukan sebagai nomor. Jadi ini kita biarkan saja dulu. Kita klik pada tombol expand di sini.
expand to new rows. Oke, kita sudah mempunyai nomor yang baru di sini. Kemudian kita klik pada kolom tanggal, masih pada kolom tanggal ya. Kemudian klik pada tab home, ya. Kemudian klik pada data type ini di sini, saya pilih pada date. Oke ya. Saat sudah selesai, kita harus menggabungkan antara nomor di sini dengan tanggal yang ada di sini, karena tanggal yang tercipta di sini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tanggal 1 sampai tanggal 5, maka akan ada nomor 1 tanggal 1 2 3 4 5 ya, untuk nomor satunya. Caranya adalah dengan menambahkan custom column, add column, custom column, kemudian misalnya kita kasih nama data seperti ini. Ikuti juga langkah saya yang ini ya. Saya double klik pada nomor, kemudian tekan tanda ampersand atau dan, double quote, dan lagi di tengah double quote saya kasih dan lagi, kemudian saya kasih formula date to number ya, kalau nggak salah, sorry, date to text seperti ini. Kemudian buka kurung, saya double klik pada custom tanggal, tutup kurung, kita klik OK. Ya, kita sudah mempunyai data persis apa yang seperti kita butuhkan. Jadi kita hanya membutuhkan kolom data dan kolom nomor. Saya klik pada kolom nomor, tekan tanda atau tekan tombol kontrol pada keyboard, tekan atau klik pada kolom data, kemudian kita klik kanan, remove other column. Ya, data kita sudah selesai. Kita tinggal meload ke Excelnya. Klik home, pilih close and load, tekan tanda panah kecil di sini ya, kemudian pilih close and load to. Muncul pop-up seperti ini, pilih pada tabel, pilih pada existing worksheet, saya klik pada kolom F saja, saya letakkan datanya pada kolom F, saya klik OK. Secara otomatis Power Query akan mengenerate data kita. Jadi misalnya sekarang saya, oh ya, satu lagi, kita tidak perlu mengulang langkah yang kita buat barusan. Setelah kita berhasil menciptakan tabel seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah menambah data di sini, kemudian mengklik refresh data. Secara otomatis akan tercipta data di sini. Kita coba ya, kita tambahkan misalnya 005, kemudian misalnya tanggal 10 ya, 10 sampai 11 lah misalnya ya, 1/11 2020 seperti ini. Belum ada nomor 5 ya, kita cukup mengklik pada tab data, refresh all. Sudah tercipta 2 buah record tanggal 5. Kita coba sekali lagi biar yakin. 006, misalnya tanggal 1 sampai 30 lah ya, misalnya biar panjang ya, 1/30. Kita refresh, maka akan muncul jajaran data nomor 6 tanggal 1 sampai tanggal 30. Kita refresh. Iya, sangat sederhana ya, cukup sekali kita buat Power Query, sudah sangat bermanfaat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, buat rekan-rekan yang belum bisa Power Query, silahkan disimak lagi video tutorial saya. Jika memang ada yang terlewat atau hasilnya tidak sesuai dengan dipraktekkan, silahkan diulang-ulang, karena memang biasanya rekan-rekan ada yang terlewat sehingga hasil yang didapat tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang saya presentasikan di sini ya. Mudah-mudahan tutorial saya di sini bermanfaat. Silahkan klik tombol subscribe jika memang tidak ingin ketinggalan di tutorial saya. Jika memang merasa tutorial saya ini bermanfaat, klik tombol like. Kemudian untuk masukan, saran, kritikan, hujatan pun sekalian ya, silahkan ditulis di bawah video tutorial saya ini. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prastio, masih dalam rangkaian tutorial-tutorial yang lain. Tetap semangat, tetap belajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.